Senyum itu baik, ramah itu baik. Tapi setelah status hukumnya itu halal gitu, ya. Jadi kalau sebelum status hukum itu halal, ini ya ramahnya menjadi tidak baik. Misalnya kamu punya istri cantik, kemudian dia ramah sama lelaki siapapun, kamu kan pusing. Terus alasannya ramah itu baik. Makanya di Quran diingatkan fala takhdu'na bil qawli fayatma'alladzi fi qalbihi marad. Orang-orang solihah, orang-orang yang afifah, wanita-wanita terhormat, jangan terlalu ramah sama lelaki lain, karena lelaki lain yang kamu ramahin, kalau kebetulan dia ada orang baik, pikiran ramah kamu ini ditafsirkan yang macam-macam. Ini yang jarang orang mengingatkan. Jadi misalnya begini, senyum itu sunat itu ya, baik gitu. Oke, kita sepakat senyum itu sunat. Tapi para penipu itu juga senyum, karena kalau tidak senyum itu tidak bisa nipu gitu. Mungkin wanita nakal ya juga senyum. Orang-orang bisnis yang bodong biasanya cara ngerayu juga pakai senyum. Maka senyum ini berstatus nilai ibadah setelah kepastian target itu halal atau dalam konteks sesuatu yang disahkan agama. Sekali tidak, maka yang menjadi tidak halal. Ya, tadi senyumnya orang yang mau nipu, senyumnya lembaga-lembaga atau apa yang bodong atau apa sajalah. Nah ini yang jarang orang mengkaji. Maka sebelum mengkaji tentang akhlak itu penting, itu dikaji dulu status halal haramnya. Ya kayak tadi misalnya senyum itu sunat, senyum itu ibadah, kata Rasulullah tasaddaqu walau bitalqati wajhin, bersedekahlah meskipun hanya dengan senyum. Itu setelah ada kepastian status apa? Halal. Tapi jika orang itu mau nipu itu juga pasti senyum. Orang yang mau menggoda lelaki juga pasti senyum. Lelaki yang menggoda perempuan juga senyum. Dan kadang konteksnya tidak dalam hal-hal yang dibenarkan syarak. Sehingga kepastian halal haram ini nomor satu. Terus kedua, akhlak ini yang menurut disiplin fikih, ini memang agak jelimet ya, tapi nanti Anda mudah memahami. Akhlak, misalnya ekspresi senyum atau ceria, itu dianggap sunat. Kalau dalam fikih dianggap sunat. Sunat itu ya tidak sampai wajib. Tapi ada konteks tertentu yang sunat ini menjadi wajib. Misalnya kita sebagai dai ya, sebagai ustadz itu, orang-orang yang nakal ini bawaannya senyum, ramah. Tapi kita yang ustadz ini bawaannya merengut, cemberut. Sehingga kecenderungan orang itu mengidolakan yang nakal, meninggalkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini penting saya jelaskan supaya orang itu bicara akhlak. Akhlak itu tadi saya katakan, senyum itu baik, ramah itu baik. Tapi setelah status hukumnya itu halal gitu, ya. Jadi kalau sebelum status hukum itu halal, ini ya ramahnya menjadi tidak baik. Misalnya kamu punya istri cantik, kemudian dia ramah sama lelaki siapapun, kamu kan pusing. Terus alasannya ramah itu baik. Makanya di Quran diingatkan fala takhdu'na bil qawli fayatma'alladzi fi qalbihi marad. Orang-orang solihah, orang-orang yang afifah, wanita-wanita terhormat, jangan terlalu ramah sama lelaki lain, karena lelaki lain yang kamu ramahin, kalau kebetulan dia ada orang baik, pikiran ramah kamu ini ditafsirkan yang macam-macam. Nah, jadi ini karena saya sebagai kiai memang menekuni fikih, sehingga sebelum bicara jauh tentang hukum moral, itu pastikan dulu status halal haramnya. Baru ada numpang hukum akhlak. Sedekah juga gitu. Banyak orang dermawan itu. Ternyata nyuwun sewu memang uang korupsi sehingga mudah ngasih orang banyak. Pas uangnya sendiri ternyata berat. Ini belum bisa dikatakan sedekah karena bawaannya dermawan, karena uang saya saja. Jadi kepastian hukum ini harus ada dulu. Makanya dalam Islam fikih itu nomor satu. Hanya nomor satu itu ya kepastian hukum. Baru di level apa aplikasi hukum itu penerapannya, tatbikinya kalau dalam bahasa Arab butuh akhlak. Terus ketiga, cerita-cerita akhlak itu yang paling fenomenal itu kata banyak mufassir. Kenapa Saharatu Fir'aun? Jadi ketika duel, saya cerita sedikit. Musa ini punya banyak mujizat. Nabi Musa ini punya banyak mujizat. Mujizat itu sesuatu yang luar biasa, nggak bisa dinalar oleh akal. Itu kalau orang baik disebut mujizat, kalau orang buruk punya kemampuan ini disebut sihir. Ya. Tapi sama-sama punya kekuatan yang dahsyat. Sehingga ketika Nabi Musa punya kekuatan yang dahsyat ini, yang disebut mukjizat, Fir'aun cara berpikir yang bisa mengalahkan ini hanya sihir. Dipanggillah ahli sihir yang profesional, yang top. Dan mulai dulu itu wong ya seneng duit gitu. Jadi ahli sihir yang mau datang tapi berani berapa gitu. Jadi itu sudah mulai dulu. Jadi sekunane kuno itu transaksinya itu ya harus
Berani berapa? Fir'aun katanya innakum idzal laminal muqarrabin. Kamu tak jamin menjadi orang dekat saya. Jadi mulai dulu kalau dukung itu ya harus dapat jatah gitu. Jadi jatah orang dekat. Entah dulu itu apa menteri atau apa tidak tahu. Tapi mulai dulu ya sudah gitu. Kata Fir'aun oke. Akhirnya pertarungan itu mau dimulai. Lah uniknya ketika mau dimulai itu Saharoh ini ahli sihir yang bawaan Fir'aun tadi, sewaan nih tadi, bayaran. Itu di luar dugaan Mas Andri itu malah sopan sama Nabi Musa. Ditonton orang banyak ditonton orang banyak karena Fir'aun tuh ingin Nabi Musa itu kalah. Musa kalau dia manggil. Tapi di luar dugaan itu para ahli sihir itu entah saking wibahnya Nabi Musa itu jenengan dulu apa saya dulu. Monggo jenengan dulu apa saya dulu. Imma antulkiyah wa imma nahnul mulkin. Monggo jenengan dulu atau kita dulu. Jadi harusnya secara teori tarung itu semakin menteror atau ada gebrakan yang mengagetkan ini kan lebih mudah mengalahkan Musa. Tapi enggak, malah Musa ditanya, wahai Musa, imma antul qiyah wa imma nahnul mulkin. Monggo jenengan dulu atau kita dulu. Nabi Musa juga membalas yang sopan. Enggak, kalian dulu saja. Nah itu kata para ahli tafsir. Barokahnya akhlak yang dilakukan Saharatu Fir'aun ini, al-qawwa fi qulubihim al-iman. Allah saat itu juga memberi iman. Jadi barokahnya sopan sama Nabi siapa? Musa. Jadi barokah akhlak paling fenomenal dalam dunia tafsir adalah ketika Saharatu Fir'aun mendapat berkahnya adab, berkahnya akhlak sampai iman. Sehingga kalau dalam khazanah-khazanah Islam, amal yang paling mudah diterima Allah itu diantaranya satu itu akhlak, dua sedekah. Dalam cerita-cerita kitab yang saya pelajari, sedekah juga gitu. Ada orang itu saking bejatnya, dia seorang kaya raya. Itu saking bejatnya itu cara berpikir itu menurut dia ya rasional, tapi ngawur sekali. Dia punya putri cantik gitu. Ya tentu dia yang rawat. Terus dia ngenangen itu, wong anakku ayu dirabi wong iya. Walhasil itu dia punya rencana menikahi anaknya sendiri. Itu kan sebejat-bejatnya orang. Dan dia cara berpikir itu begitu, memang namanya orang Majusi, tidak beragama. Tapi ketika dia, banyak ulama yang bilang namanya orang ini Bahram. Tapi siapapun namanya itu, cerita ini populer di literasi, di khazanah-khazanah atau di referensi kita. Pas malam pertama mau menggauli putrinya, ada janda sepuh itu notok pintunya ya, supaya dikasih sedekah. Itu anehnya dia itu tergerak untuk memberi. Ketika mau memberi, si janda ini berubah pikiran. Wong saya ini muslimah kok minta orang kafir. Tidak jadi minta, tapi lari. Ketika dikejar lari. Setelah di rumah melihat anak-anaknya itu menangis, kembali lagi minta. Setelah mau dikasih, lari lagi sampai 3 kali. Singkat cerita si Bahram ini lalu tetap ke rumahnya dan ternyata mendengar anak-anak menangis karena kelaparan. Dia tergerak hatinya itu membawa cara Indonesia, membawa beras sendiri, membawa roti sendiri, semua keperluan itu dicukupin, dibawa sendiri, diantarkan. Dan uniknya saat itu juga dia berpikir waras langsung, gak ingin lagi menggauli anaknya, gak ingin lagi. Jadi barokahnya sedekah itu dilakukan orang kafir, itu langsung ada berkah. Sampai saat itu dia iman dan hebatnya ada seorang wali di era itu mimpi disuruh menghormati si Bahram ini, bahwa ini umat saya, ini walhasil itu sampai diapresiasi. Nah, lagi-lagi kembali ke sedekah. Jika ada orang netral, misalnya orang netral ya diajak baik ya mau, diajak buruk ya mau, belum punya perpendirian, juga belum punya karakter, belum punya status yang permanen, ya solehnya masih amatir, faseknya ya masih amatir. Kemudian terus ada kompetisi, alam raya ini kan kompetisi. Ternyata yang tukang sedekah, yang mudah memberi itu yang fasek. Yang ini pelit. Jangan-jangan kita disalahkan Allah ketika orang yang netral ini jadi orang fasik. Karena apa? Kenangannya dengan orang fasik mendapat keenaan sedekah atau servis, kenangannya sama orang soleh tidak mendapat. Malah dikongkon terus jadi panitia pengajian, kan kesel. Ya. Nah, kalau dibebani terus. Sehingga di antara ciri agama ini qalilul ma'unah, agama ini harus berbiaya murah. Itu hal-hal yang harus kita perhatikan. Nah, kecuali ini sudah orang yang punya karakter, memang sudah orang soleh, memang bawaannya ingin mendukung yang kanan, yang ahlul yamin, ya, hanya suka kebaikan. Ini kan kita bicara orang yang belum punya karakter. Kalau yang soleh kan karuan, dirayu yang ini sudah tidak mau, meskipun yang ini ngel-ngelo terus tetap nggak masalah yang kanan ini. Nah, ketika kita ngelola anak Mas Andri ini, Mas Dwi ini karena yang ada, jadi saya pakai contoh. Saya punya kenangan dalam hal ini itu sangat miris. Ada orang sepuh soleh. Cerita anaknya itu sekarang kerja di Jakarta tidak sholat. Padahal itu ya orang soleh, orang baik.
Dan dia kenapa datang ke saya? Karena minta maaf dulu pernah dengan tanda ketik pernah menyalahkan bapak saya, menyalahkan kiai-kiai yang lunak. Bapak saya dulu ya di dalam ada TV, ada sepeda motor, ya umumnya orang. Ternyata kasusnya itu sederhana Mas Andri. Anaknya kiai ini, orang soleh lah. Itu karena saking ketatnya itu di rumah nggak ada TV, juga nggak ada motor. Sehingga kenangan pertama lihat TV ya di servis orang yang nyuwun sewu tidak sholat. Kenangan pertama pakai motor ya dipinjemin orang yang nggak. Sehingga bawaannya dia punya utang jasa sama orang yang tidak baik lah gitu. Akhirnya ini nggak jadi idola. Orang tuanya meskipun soleh nggak jadi idola. Dan orang tuanya itu nggak punya TV supaya waktunya nggak habis untuk nonton TV. Nggak punya motor biar nggak keluyuran. Niatnya baik, sangat baik. Tapi karena terus ini itu tadi kembali ke tadi al-insan abdul ihsan. Manusia itu budaknya kebaikan. Kenangannya lihat TV ya sama orang yang nggak bener ini. Kenangannya pakai motor ya pakai. Akhirnya ikut merantau ini ke Jakarta. Singkat cerita terus akhirnya dia katut temannya enggak sholat. Nah ini yang di sini jika kamu mengelola agama ini secara tidak simpatik, lanfaddu min khawlik, pasti orang itu bubar. Nah, singkat cerita terus karena dia mungkin orang sholat ya, tetap doanya didengar Allah. Dia nangis-nangis berdoa di depan Allah terus minta maaf sama kiai-kiai yang pernah disalahkan, yang terlalu longgar sama anaknya. Karena bapak saya termasuk orang yang longgar. Mbah Mun saya tahu di dalamnya ya ada TV, ada motor, umumnya anaknya difasilitasi. Lalu anaknya itu terus diparingi Allah tobat kembali. Terus dia